Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang untuk pertama kita akan memahami yang namanya data binding, data binding dan directive. Ya. Nah, contoh aplikasinya ada seperti ini. File yang tadi saya modifikasi, kita bisa bikin real time kayak gini ya, real time data binding istilahnya. Jadi data binding itu apa yang kita ketik di inputan sini, outputnya akan mengikuti. Ya, outputnya akan mengikuti. Ini gimana cara bikin ini? Nah, dengan Vue.js salah satu kemampuan apa ya, kelebihan dari Vue.js nanti kan kita gunakan untuk data binding seperti ini. Ya, oke. Kalau kita lihat kodenya adalah seperti ini ya. Ada tambahan baru kalau tadi kita apa sudah paham ini ya, cara ngeprintnya nilai dari data, print data. Sekarang ada power ditambah yang namanya vModel. Ini namanya adalah directive ya. Directive dan directive ini nanti di Vue.js ada macam-macam, ada banyak. Nah, salah satu directive yang kita akan sering pakai namanya adalah vModel. vModel itu seperti apa? vModel itu adalah membinding ya, membinding dua arah ya. Dua arah itu gini. Apa namanya? Data itu kan awalnya dari kalau kita lihat ya, jangan dilihat ini dulu. Kita lihat yang baris 16. Baris 16 ini tadi isinya kan ngambil dari baris 24 ya. Jadi kalau kita ubah secara manual di sini ya, di hardcode di kodenya kita ubah gini terus kita save gitu kan, baru kalau ini kita refresh dia berubah kan gitu. Nah, kalau ini namanya binding satu arah kan gitu. Kenapa? Karena kita hanya bisa mengubah nilai dari ini, hello ini dari kodenya. Dan ini kan nggak kita harapkan ya. Ke depan kan kita pengennya interaktif gitu kan. Jadi jangan kan nggak mungkin gitu loh. Ini kan di belakang. Ini kan tempatnya ada di server, ya kan? Ya kan kode itu kan di server. Nggak mungkin kita si user ngubah nilainya dari sana. Nah, seperti aplikasi ini, yang dimaksud dua arah itu apa sih? Ya, text box ini itu ada di tampilan user, ada di sisi user. Jadi kalau saya ngetik ini user itu kayak dia itu ngubah nilai ini, bukan kayak ya memang ya. Dia ngubah nilai variabel ini. Ya. Tapi langsung dari inputan ini. Nah, ini yang dimaksud dua arah. Artinya sudah ada interaksi dari pemakai web kita atau user kita ke script kode yang ada di server ini. Ini kan ada di server posisinya nanti. Nah, itu yang dimaksud binding dua arah. Nah, hal yang seperti itu hanya bisa dilakukan ketika kita mendeklarasikan direktifnya, ya, yang namanya vModel ini. Ya. Kalian tahu kan value ini maksudnya apa? Kalau input tipe teks, ya, kita mau ngisi nilainya dari sebuah text box ini, itu kan kita tinggal ngeset property value-nya kan. Gini tau biasanya kalau di HTML itu. Ya nggak sih? Nah, kan gini toh. Ini cara kita ngisi nilai dari text box itu kan kita dengan cara ngasih property value isinya apa. Nah, sekarang kita tambahi dengan direktifnya si Vue.js yang direktif yang namanya vModel. Nah, vModel ini itu nanti maksudnya nilai dari value-nya itu akan mengikuti setiap perubahan dari sini, dari data yang ada di sini. Nah, kemudian vModel itu apa namanya? Dia itu membinding atau mengikat ya. Pokoknya dia akan selalu memonitor isi daripada ini. Ya, isi daripada text box ini, value-nya. Ketika value-nya ditambah ya. Nah, tadi ketika value-nya atau isinya ditambah,
dia akan otomatis juga mengganti nilai daripada variabel atau data yang ada di sini. Ya, ini kan udah di sisi user ini, dia ngubah-ngubah nilainya ya. Dia ngubah-ngubah nilainya karena ada vModel itu tadi, otomatis itu terhubung atau terikat, ya itu istilahnya binding, terikat dengan terikat dengan itu tadi variabel yang ada di sini, message-nya ini. Nah, ini nanti akan sering kita pakai itu, ya, untuk membuat aplikasi interaktif tadi, kayak to-do list itu tadi, itu juga pakai itu. Ya, direktif ada banyak ya. Habis ini coba sekarang kita bahas. Mungkin dari sini juga ada pertanyaan. Oke, kita lanjut. Kita mulai ke direktif ya. Jadi direktif itu ada macamnya, ada banyak, ada VBin, VModel, VHTML, tapi yang perlu yang sering dipakai ini adalah 4 ini. Nah, nanti kalian akan ini ya, kayak V4, V-on, itu nanti akan menemukan istilahnya hal baru ya, merasakan hal baru yang belum pernah kalian temui di JavaScript native. Nah, oke. Kalian bisa ngikuti yang dari tutorial di sini ya. Jadi yang pertama itu ada direktif yang untuk membinding data. Nah, itu tadi yang sudah kita pakai vModel. Ya. Itu dua arah, binding dua arah. Kalau VBin ini binding satu arah. Tadi nggak kita bahas ya. Kenapa? Karena jarang dipakai. Jadi kita langsung pakai dua arah ini. Nah, nanti ada direktif yang sifatnya untuk conditional rendering. Nah, ini untuk misalkan nanti bikin aplikasi tadi, kalau 2 buku ada peringatan, ayo tambah lagi, kalau 3 buku, ayo tambah lagi, kayak gitu kan. Nah, itu berarti nanti kita akan menggunakan ini, direktif kondisional ini. Kemudian ada V4 ini untuk looping, ya, untuk looping, kayak gitu. Kemudian, data binding. Jadi binding VBin ya, direktif VBin ini untuk satu arah, vModel untuk dua arah. Ada VHTML, vtext, dan v1. Coba dilihat contohnya ini ya. Oke. Nah, ini ada di sini. Nah, ya, kalau kita lihat kodenya, kalau kita bedah kodenya itu seperti apa? Nah, ini kita lihat ya, di sini ada yang pakai ini pakai vModel ya. Ini pakai vModel, ini pakai vtext, ini pakai vhtml. Ya, ada v1. Nah, bedanya apa sih? vModel untuk binding data dua arah ya, yang tadi itu. Mana? Ini ya. Yang inputan tadi. Itu pakai kalau ini teks area, di sini ada teks area. Coba kita coba ya. Nah, ini kan. Nah, ini. Teks area itu yang ini ya. Ini teks area. Nilai dari teks area ini kalau kita ubah nilainya, dia akan mengubah nilai dari ini, yang ini, pre ini.
Berarti yang di bagian ini, ya kan, berarti yang di bagian ini, di bagian text area, kita harus set value-nya itu ditambahi dengan vbin, vbin ya, dengan binding 2 arah. Oke, kalau kita lihat, vmodel, ya. Text area, value-nya itu ditambahi vmodel. Sehingga setiap ada pergantian nilai dari value dari text area, dia akan ngeset nilai dari mana? Nilai dari variabel ya. Variabel yang namanya konten. Nah, ini konten ada di sini. Konten ada di data. Ya. Jadi kita punya 2 data namanya, satu title, satu konten. Nah, jadi dilihat aja. Ini maksudnya setiap perubahan dari value-nya text area, dia akan ngerubah nilai dari data yang ada di konten. Data yang ada di sini. Nah, sedangkan data yang di konten ini kan dikonsum ya, dikonsumsi oleh yang mana? Ya, yang mana? Yang ini kan? Nah, ini juga. Ya. Nah, VHTML dan VText ini tidak terlihat ya. Nggak sedikit terlihat bedanya. Bedanya apa sih coba? Ini VHTML sama VText. Oke. Bedanya apa ini? Kalau VHTML itu misalkan mana? Kalau VText itu itu kan script HTML ya. Nah, script HTML. Harusnya kalau di-render dengan VHTML, pre-nya ini akan hilang. Ya kan? Pre-nya akan hilang. Nah, ini hasilnya. Nah, ini pakai VText. VHTML. Nah, ini. Kenapa? Karena dia akan tetap ngambil nilai dia akan ngerender script HTML. Pre itu kan script HTML, pre ini. Nah, pre ini kan script HTML. Kalau di render ya dia akan hilang, yang diambil hanya tulisan ini. Ya. Cobalah ini kalau saya ganti H5. Bisa enggak H5? Nah, ini kan dia langsung berubah kan jadi tulisan bold ya. H3. Nah, ukurannya langsung berubah dia. Langsung dirender sebagai elemen HTML. Kalau yang kemarin itu berarti kalau yang native berarti pakai inner HTML kemarin tuh. Jadi HTML-nya akan dirender. Nah, berbeda kalau kita pakai VText ya. VText. Kalau VText ini pre atau H1 ini nggak akan di render sama dia. Dia akan tampilkan sebagai teks. Sehingga H3-nya akan dikonsumsi juga gitu loh, tidak di render. Nah, itu bedanya. Nah, makanya yang seperti ini kan nanti sesuai kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Ada yang namanya V1 ya. V1 apa? Cuma di render 1 kali aja nih. V1. Nah, ini V1. V1 ini hanya di render sekali waktu pertama kali load ini ya. Nah, saat pertama kali di load, setelah itu dia nggak mau ngambil lagi dari data yang ada di sini. Setiap ada perubahan apapun dia akan diambil. Ya. Jadi hanya fungsinya hanya sekali aja gitu. Gitu. Oke. Ada yang aneh? Ada yang bingung? Ada pertanyaan? Nah, sekarang coba untuk kondisional.
kondisional sekarang. Kondisional ini untuk menampilkan apa? Ya kondisional ya, if then itu. If then. Contoh di aplikasi ini, kalau di modul ini, untuk bikin tulisan yang tadi itu. Nah, yang ini ya, coba kita lihat. Ini ya. Kalau saya tambah, berarti if 2 kan gitu. Maka munculkan tulisan ini. If 3 masih sama, if 4, if 5 lebih dari sama dengan 5 munculkan tulisan ini. Nah, ini kalau kita implementasikan pakai JavaScript natif kan bisa aja ya, bisa. Tapi prosesnya pasti panjang kan gitu. Jadi kita perlu ngambil nilainya dari ini ya, setiap kali diambil dicek kan gitu. Skripnya akan sedikit panjang. Tapi kalau kita menggunakan Vue.js itu akan terlihat simpel sekali. Oke, nah ini. Kalau kita lihat di sini mana? Nah, VIF ya. Oke, kita lihat ya. Ini hasilnya, ini kodenya. Oke, yang aneh yang mana? Yang bagian input. Inputannya ini adalah sebuah text box ya. Inputkan yang apa namanya ini? Input type number ya. Input tipenya number. Ini bisa kita ubah nilainya dari 1 sampai 10 kan gitu. Nah, ini kita binding dengan directive vModel ya. Kenapa? Karena kita pengen setiap kali ini kita rubah nilainya. Nah, ini kan kita ubah nilainya. Dia harus ngupdate data yang ada di mana? Ada di sini. Ini. Quantity-nya harus ditambah. Jadi kalau ada perubahan di text box-nya, dia akan mengubah yang ada di sini. Caranya gimana? Pakai directive vModel gitu. Jadi kalau dibahasakan sederhana, tolong setiap perubahan nilai daripada text box ini ya itu rubah juga KTY-nya. Kita rubah juga data KTY. Data KTY itu ada di sini. Nah, ini. Nah, oke, sehingga nilai ini ya dia akan berubah. Nah, sekarang kan tinggal ini ya, tinggal buat if then-nya kan gitu. Nah, if then-nya itu, nah ini yang agak aneh ya, agak aneh. Jadi if then-nya itu kita langsung inject, langsung masukkan di elemen HTML-nya, gitu loh, pakai directive. Langsung loncat ke sini ya, yang div class bagian ini. Itu div class ini posisinya yang mana? Posisinya ada yang di sini. Nah, posisinya itu di sini, bagian ini. Oke, jadi posisinya di bagian ini. Nah, sehingga kalau kita lihat kodenya, hanya di bagian blok yang ini aja, ya, VIF-nya. Nah, gimana memahaminya? Nah, gimana coba? VIF sama dengan show bonus ya. Oke, show bonusnya ini soalnya ngambil dari checkbox ini. Nah, ini kalau nggak dicek, kalau saya nggak aktifkan, dia mau ditambah pun nggak akan keluar hasilnya. Hasil if then-nya nggak akan keluar. Ya, sehingga ini kodenya itu, ini harus dicek dulu gitu. Nah, sehingga ada satu data yang khusus dipersiapkan untuk menampung kondisi dari apa? Dari checkbox ini. Jadi checkbox ini statusnya ini kan true, ini false, true false. Nah, true false ini disimpan di variabel yang namanya show bonus ini.
kondisi awalnya adalah true. Kan gitu. Kondisi awalnya adalah true. Nah, ya sehingga apa namanya? Kalau kita binding ya, checkbox-nya kita binding. Jadi checkbox-nya itu yang ini kita binding dengan vModel. Nah, kita binding dengan vModel. Setiap ada perubahan nilai dari checkbox ini tadi, ya kalau ini kan berubah dari jadi false, ini berubah jadi true. Setiap perubahan itu kirim ke atau update ke show bonus. Show bonus di mana? Show bonus ada di sini. Nah, show bonus ada di sini. Jadi dari true jadi false ya kalau nggak dicentang. Oke, selesai ya dari situ ya. Nah, kemudian di bawahnya ada program kan gitu untuk menampilkan ini tulisan ini. Nah, ini pakai vif di sini sudah mulai pakai vif. Ya. Vif sama dengan show bonus. Ya, berarti jika show bonusnya adalah true ya, maksudnya kan gitu. Maka jalankan ini. Jika vif-nya jika show bonusnya itu tidak bernilai true atau false, maka blok segini ini nggak akan dieksekusi gitu. Nah, sehingga kalau sudah dicentang nilainya dia akan true, maka kode ini akan dieksekusi. Nah, kode ini dieksekusi dengan ketentuan pakai vif ya. Vif lagi. Jika kan gitu. Quantity-nya ini kan. Jika quantity-nya berapa? Lebih dari sama dengan 10, muncul tulisan maaf kamu boleh beli. Berapa quantity-nya? Dia nggak langsung ngambil dari variabel lagi quantity dengan cara pakai kurung kurawal, double kurung kurawal tadi. Nah, gitu. Else if quantity, ini quantity lagi, lebih dari sama dengan 5, gua tukang borong nih, kan gitu. Kalau quantity lebih dari sama dengan 2, selamat, kamu dapat bonus membeli ini. Selain itu, pakai else, beli lebih banyak lagi untuk dapatkan bonusnya. Jadi terlihat aneh ya, kalau kita pertama kali lihat ini juga kayak aneh gitu. Kok bisa ya ininya diinjekkan di elemen HTML-nya? Selama ini kan kalau kita pakai HTML natif, kita bikin logiknya dulu, terus action-nya kan baru ngeset elemen HTML-nya, kan gitu. Kalau ini enggak, langsung elemen HTML itu seperti apa ya? Dia itu dikasih tahu, kamu waktunya nongol nih, kamu itu waktunya tampil nih, kamu waktunya nggak tampil nih. Jadi langsung diinjekkan di bagian elemen HTML-nya, gitu. Coba ini dipahami pelan-pelan ya. Coba dilihat dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ada yang tanya? Mau tanya, Pak. Ya, ya. Ini aku agak bingung sih. Ini kan setiap kita menambah kuantitinya itu, misal kita nambah 2, kan otomatis harga berubah. Itu rumus perkaliannya kira-kira di mana, Pak ya? Oke, pertanyaannya gitu. Oke. Nggak ada rumus perkalian. Jadi logikanya kan gini. Jika lebih dari 2, tampilkan apa? Jika lebih dari 5, tampilkan apa? Jadi tidak ada perkalian di sini. Jadi murni kita itu memonitor isi dari textbox ini, gitu loh. Memonitor isi dari variabel ya isi dari textbox ini. Jadi kalau isi textbox-nya berubah jadi 3 ya, kita tinggal bikin if nilai textbox 3 sama dengan ini. Selamat, kamu dapat bonus. Jadi if isi textbox lebih dari sama dengan 5, keluarkan tulisan ini. Gitu logikanya gitu. Nah, yang jadi bingung, kok bisa isi dari textbox ini disimpan di mana kan gitu. Sebenarnya sih kalian cukup memahami itunya aja. Isi dari textbox-nya itu ditangkap dari ini.
sorry, dari mana? Dari ini, sorry, quantity ini. Jadi ada input tipe number. Input tipe number itu yang mana sih? Ini kan, satu blok ini kan. Ini kayak text box, tapi tipenya number, gitu loh. Jadi tipenya number itu caranya nulis kayak gini, input tipe number. Gitu. Nah, ada min-nya, ada max-nya. Kita bisa milih nilainya antara 1 sampai 10. Nah, perubahan nilai text box ini itu harus ditangkap menggunakan vmodel. Ya. Kemudian disimpan di mana? Disimpan di variabel yang namanya QTY ini, quantity ini. Paham? Nah, kalau kan sudah disimpan nih. Berarti setiap perubahan nilai sudah disimpan di sini nih. Kalau 5 di sini 5. Nah, kan tinggal yang bagian bawah dia memonitor isi daripada ini. Isi daripada variabel ini. Nah, jadi blok bagian ini, blok bagian yang ada di sini nih, ini itu memonitor isi daripada ini. Kalau ada perubahan di sini, dia akan bereaksi dia. Nah, reaksinya menggunakan apa? Menggunakan if then. Nah, cara nulisnya kayak gini. Saya akan buat 5 kondisi dulu. 1, 2, 3, 4. Sorry, 4 kondisi. Ya. Jadi P-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, keempat P ini tidak akan dieksekusi bareng gitu. Dia akan hanya dieksekusi yang salah satunya. Nah, salah satunya itu kan dipilih. Milihnya pakai if kan, pakai if kan. Nah, misalkan P yang pertama itu hanya akan dieksekusi jika kuantitinya, jika ini itu ada perubahan. Jika nilainya itu lebih dari 10, dia akan mengeksekusi blok kode yang 27 ini. Gitu. Jadi kalau kuantitinya berubah lebih dari 5, dia hanya mengeksekusi yang blok 28. Blok 29 hanya dieksekusi jika kuantitinya 2. Selain kondisi itu, dia akan mengeksekusi baris 30. Gitu. Jadi ini enggak dieksekusi semua bareng enggak, tapi dia dieksekusi HTML akan ngerender, browser akan ngerender yang kondisinya memenuhi logiknya ini. Itu ya. Gimana? Masih bingung ya? Pak. Oke, alhamdulillah kalau paham. Lagi? Nggak ada pertanyaan ya? Nah, kalau yang berikutnya ini V4 untuk looping. Nah, V4 ini untuk tipe yang ini. Kalau kita lihat kodenya, seperti ini ya. Nah, ini agak perlu mikir lagi nih, coba dipahami dulu, dilihat kodenya ini. Nah, ini sudah bermain metode ini. Ada tambahan metode. Kalau tadi kan kalian hanya tahu ada data, sekarang ada metode di sini.
Ini agak ribet ya kalau mau ini. Coba ada yang sudah mulai dapat ininya. Coba ya pelan-pelan ya. Oke, ini sudah ada array di sini ya. Ada array di sini. Saya punya apa namanya input text box ya, input text box nama yang ini. Oke, sorry. 5 menit ya. Ini saya set masuk semua ya. Kelihatannya lengkap 28 nih. Jadi kalau nanti nggak perlu absen lagi. Oke, yang ini saya punya text box ya, kosongan. Kalau saya isi, kemudian saya klik add, dia ada action. Nah, kan harus diklik add nih. Nah, jadi ini ada tombol yang namanya add ya. Dan ini ada eventnya namanya add click ya. Add click ini merujuk ke sebuah fungsi yang namanya apa? Add task. Nah, jadi ketik ini kayak button on click. Kemarin tuh kayak button on click. Ya. Tapi di sini tulis add click gitu. Cara nulisnya add click. Nah, ketika diklik dia akan lari ke sebuah fungsi. Sebuah fungsi yang namanya adalah add task. Nah, jadi cara menulis fungsi itu tidak bisa kayak kemarin ini. Kalau kita kemarin di JavaScript tinggal langsung kita buat fungsi kan gitu. Nah, sekarang semua fungsi-fungsi itu harus dimasukkan ke dalam satu blok program yang namanya adalah methods. Ini sudah ketentuan dari Vue.js ya. Jadi semua fungsi-fungsi harus dimasukkan di methods. Kalau semua data-data masukkan di blok data. Nah, jadi kayak gitu fungsinya namanya adalah add task. Nah, add task ini adalah sebuah fungsi. Nah, kalau diklik itu tadi dia akan menjalankan apa kan gitu. Dia akan menjalankan push. Nah, ini kalian perlu melihat lagi di dokumentasinya dari JavaScript. JavaScript push namanya JavaScript untuk push. JavaScript push itu fungsinya adalah untuk menambahkan isi dari array. Ya, silakan lihat di sini. JavaScript push. Nah, ini contohnya. Jadi kalau saya punya apa namanya? Punya variabel namanya adalah fruit ya. Ini kalau saya mau nambah lagi satu nilai misalnya pisang gitu gimana? Caranya adalah gini. Fruits ya, push ya kan. Fruit itu adalah nama variabel ini, di push ditambah dengan data baru namanya kiwi. Sehingga nilai di sini itu nambah. Jadi tambah satu lagi namanya kiwi. Gitu. Coba saya klik, nah dia nambah kiwi. Nah, gitu. Nah, ini sama konsepnya. Jadi pakai push ya, pakai push. Jadi ketika tombol add tadi diklik, dia akan nge-push nilai dari apa yang sudah ditulis di sini tadi. Jadi ini tadi kan ditulis ya, saya misalkan tulis belajar. Nah, isi belajar ini disimpan dulu sama dia, kemudian ketika saya klik add ya, ketika saya klik add, dia akan di-push nilai, di-push atau ditangkap, kemudian nilainya dimasukkan di sini. Nilainya dimasukkan di task ini ya. Task ini dimasukkan, kemudian this new task ini ngambil dari isian dari ini. Nah, ini isiannya ini ditangkap, dimasukkan ke this new task di sini. Ya, otomatis ya. Otomatis ketika ini udah ada nilainya, ini kan di-push nih. Yang di-push ini kan nilainya yang di-push kan segini ini. Segini panjangnya. Nah, ini di-push kemana? Pertanyaannya kan gitu. Kemana coba? Ke sini, to-do list kan. To-do list itu mana? To-do list itu ada di sini. Nah, to-do list itu tipenya adalah array. Nah, jadi sama kayak tadi, sama kayak yang di Web3 School tadi. Nah, jadi nilai baru ini kayak seperti ini, ditambahkan di bawahnya gini. Nah, kalau ada data baru tambah lagi gini. Kalau ada data baru tambah lagi, tambah lagi gitu. Logikanya gitu. Ya. Seakan-akan kayak gitu. Oke ya, jadi itu pakai push. Ini fungsi JavaScript di JavaScript native. Jadi nilainya di-push ke variabel yang namanya to-do list. Nah, sekarang
To-do list kan sudah ada isinya nih, tinggal di looping. Looping itu nampilkan isi semua isi dari variabel to-do list pakai V4. Kalau lihat V4 itu caranya item in to-do list. To-do list kan ini. Nah, item in to-do list. Item terserah kalian, namanya bisa kalian ganti. Nah, dia kasih nama baru namanya item. Semua item yang ada di variabel to-do list diapakan? Ya di looping, ditampilkan semua. Ya.